Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian dimanapun saja berada, semoga kita selalu diberikan kenikmatan oleh Allah dan perlindungannya sehingga kita menjadi manusia yang selalu bertakwa kepadanya. Manusia hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bentuk ibadah itu bermacam-macam. Ada ibadah yang sudah ditetapkan caranya, waktunya. Ada ibadah yang masih umum, artinya tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan caranya. Namun ibadah tersebut mempunyai nilai pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saudara-saudaraku sekalian, pada saat-saat ini mungkin ada sebagian teman-teman kita yang selalu mengeluh, bahkan enggan untuk melakukan ibadah. Tentunya ibadah tersebut ibadah yang disyariatkan seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Ibadah bisa dirasakan berat dan juga bisa dirasakan ringan. Artinya bagaimana? Ibadah itu bisa terasa berat dan ibadah itu bisa rasa ringan. Lah beratnya di mana dan ringannya di mana? Ternyata saudara-saudara, ibadah itu beratnya di hati, ringannya di badan. Beratnya di hati karena apa? Manusia itu sebenarnya sama malas ibadah. Kalau nggak dilawan, ya malas terus. Semua hal kebaikan itu kebanyakan manusia itu malas. Lebih-lebih ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya apa? Ibadah terasa berat. Nah, terus bagaimana ringannya? Ringannya ibadah itu di jasad, di badan, ringan. Contoh mengangkat tangan, Allahu Akbar. Mengangkat tangan itu ringan, saudara. Ringan, nggak sampai bobot 10 kilo. Tapi berhubung hatinya itu rasanya nggak sesuai harapannya, nggak sesuai keinginannya, maka mengangkat tangan Allahu Akbar itu terasa berat. Contoh lagi, sedekah 100.000. 100.000 itu ringan, saudara. Coba uang kertas 100.000 itu berapa on? Berapa gram? Ringan sekali. Tapi menghasilkan sedekah 100.000 itu terasa berat karena hati ini tidak tidak sesuai harapannya, nggak mau sedekah. Keinginannya nggak mau sedekah. Pelit lah bahasanya itu. Orang pelit itu berat, hatinya itu
menahik terus. Sehingganya apa? Nggak jadi sedekah 100.000, bahkan uang 1 miliar apalagi. Nah, semoga khususnya pribadi saya dalam pembahasan kali ini kita semua diberikan kemudahan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal ibadah. Allahumma amin. Terus solusinya bagaimana biar kita itu dalam melakukan ibadah terasa ringan? Tentunya kita harus belajar sedikit demi sedikit, insya Allah akan kita lakukan dengan ringan. Perlu kita ketahui tadi yang menyebabkan berat dalam ibadah adalah karena hati ini tidak menginginkan untuk beribadah. Bahasanya itu, ini secara bahasa Jawa itu gondeli, males. Nah, biar enggak males, tentunya males tersebut harus dipaksakan. Siapa yang maksa? Ya kita sendiri. Ketika kita merasa berat, ya bahasanya kita kita longgarkan, kita sendiri, kita paksa. Makanya ibadah yang dipaksa itu jauh lebih utama dibanding ibadah yang biasa-biasa saja. Afdhalul amal idza ukriha alaihi nufus. Utama-utamanya amal itu ketika hati ini nggak punya tekanan ya. Nah, tekanan, ada perlawanan. Kalau mungkin sedekah cuma 100.000 itu biasa, karena duit kita banyak. Nah, kita tambahin biar terasa berat, kita sedekahnya agak banyak. Nah, ada paksaan itu jauh lebih utama semacam itu. Begitu juga sholat 5 waktu. Kalau yang kita ibaratnya sudah terbiasa sholat 5 waktu, ringan, pahalanya ya biasalah. Kalau kita ingin tambah besar lagi pahalanya, kita selain sholat 5 waktu kita paksakan lagi. Kita tekankan lagi untuk melakukan sunnah-sunnahnya, sunnah qobliyah ba'diyahnya, sholat tahajud, sholat duhanya, kita paksakan lagi di hati kita. Itu jauh lebih utama lagi. Nah, kalau yang belum sholat, ketika belum sholat, ya tentunya yang pertama ringan, nggak sholat, ya malah itu nggak ada sama sekali tantangan. Ya, kalau ingin tantangan ya sholat, ya beribadah, itu jauh lebih utama daripada kita santai-santai saja. Itu. Jadi kita lawan perasaan hati kita agar mempunyai kekuatan dalam hati sehingga bisa menggerakkan seluruh anggota badan kita. Itu yang pertama. Nah, biar kita kuat tentunya harus kita setel dulu hatinya biar tidak terganggu oleh godaan-godaan yang lain. Nah, godaan dalam ibadah itu biasanya masih sungkan dengan kawan, godaannya masih ya mungkin semangatnya karena ada yang lihat, itu biasanya ada dalam hati. Maka harus kita gembleng hati kita kasih ilmu dalam hati kita niatkan kalau ibadah yang pertama adalah lillahi ta'ala, niat karena Allah ta'ala. Setiap amal ibadah apa saja tentu belakangnya ada lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala, sunnata lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu sehingganya
Kalau sudah tujuannya karena Allah, kita butuh penilaian, ya penilaian dari Allah. Kita butuh pahala, sanjungan, ya sanjungan dari Allah. Sehingga ketika ada orang menghina, mencaci maki, mengejek, tidak berpengaruh karena niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, saudara. Terima kasih. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah kalau kita beribadah, kalau sudah kita lillahi ta'ala, tentunya kita harus merasa senang, ya. Kalau ibadah itu kita harus senang. Nah, bagaimana biar senang? Ya, tentunya kita merasa senang. Kita sudah, orang senang itu karena mendapatkan sesuatu, mendapatkan sesuatu yang berharga. Kita senang. Contoh, kita dapat uang banyak umpamanya, uang 1 miliar, uang ya yang tak terhingga, kita senang. Nah, dalam hal ibadah juga kita harus pinter-pinter mengolah hati, perasaan senang. Jangan susah. Ketika kita susah, nah ini sudah kendala lagi. Nah, bagaimana tips biar kita senang? Tentunya kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah. Dan nikmat Allah ini, saudara, yang besar. Tentunya kita memiliki yang pertama ada nikmat kecil, nikmat sedang, dan nikmat besar. Nikmat kecil itu ketika kita dapat harta. Nikmat agak besar lagi, ya nikmat sedang, yaitu nikmat sehat. Saudara dikasih sehat harus senang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya diberikan kesehatan. Nah ini, coba siapa yang pernah sakit, enak nggak rasanya sakit? Dikasih uang 1 juta sama dikasih penyakit sakit gigi nggak sembuh-sembuh, pilih 1 juta atau sembuh sakitnya? Tentunya kita milih sembuh sakitnya. Nah ini artinya sehat itu di atas daripada harta. Kita diberi kesehatan mata, diberi kesehatan telinga, diberi kesehatan mulut, dan lain sebagainya, sehingga kita merasa bersyukur, lebih merasakan kita itu punya harta yang berharga daripada uang. Sehingga kita ketika melaksanakan ibadah, kita semangat, alhamdulillah, kita mau mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan bentuk beribadah tadi. Jadi biar kita senang, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah senang, ibadah terasa ringan. Kalau senang itu sehat, senang itu nikmat. Jangan dibuat susah, saudara. Semoga kita termasuk orang-orang yang senang hidup di dunia ini. Buat apa susah-susah itu, gak ada gunanya. Tadi nikmat sedang, ya, sehat. Ada lagi yang lebih besar lagi daripada sehat, yaitu nikmat iman. Kita diberikan nikmat oleh Allah, bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita, sebagai pencipta kita. Maka kita harus bersyukur. Itulah tips yang kedua, saudara, ya. Terima kasih. Bisa berjumpa kembali pada kesempatan dan channel yang sama.
Nah, jangan lupa ya saudara di subscribe. Kalau dari motivasi saya ada yang bermanfaat, nanti bisa tambah semangat lagi. Tolong di subscribe ya, subscribe biar tambah manfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.